Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kebohongan itu tidak hanya dari ucapan, Bapak sekalian, dengan tulisan yang lucu, misalkan di media sosial sekarang ini, jangan asal share, cek dulu apakah itu benar adanya atau tidak ya. Kalau tidak benar, maka yang men-share itu meskipun tujuannya baik tetap dihukumi sebagai pendusta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib isya Masjid Al-Muslimun Curah Seru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang mengaku nabi, Musailamah. Gelarnya apa? Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab, Musailamah si pendusta. Itu subhanallah, sudah derajatnya berbanding terbalik dengan derajat asidik tadi. Kalau sidik itu adalah kebaikan yang sudah berproses dari semua bentuk kebaikan sehingga menepati kedudukannya di bawah, satu tingkat di bawah kenabian. Maka kalau sudah kadzaban ini, kalau sudah derajat pembohong ini, sudah ya kita tidak bisa bayangkan dia jurusannya ke neraka tadi. Ini ya muttafaqun alaih. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dengan perawi yang berbeda, ketemu dalam sanad yang sama, perawi yang sama. Ini Bapak Ibu sekalian, ini kita ambil beberapa faedah dari yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menunjukkan dua hal yang kontradiktif, yang bertolak belakang untuk kita, yang baik untuk kita ikuti, yakni asidik tadi, bahwa untuk memperoleh derajat sidik kita harus berlatih, harus membiasakan diri, harus terus-menerus berbuat kejujuran meskipun tidak mendapatkan peluang-peluang yang manis di dunia. Dan di antara jurusnya adalah membersamai orang-orang yang jujur juga. Sebaliknya, kebohongan itu meskipun kecil, kedustaan itu meskipun kecil, maka dia akan lambat laun atau cepat dia mengantarkan kepada kefujur, mengantarkan ke dalam sifat fujur, di mana fujur ini adalah akumulasi dari semua bentuk keburukan. Al-khuruj minat ta'ah tadi, sudah keluar dari ketakwaan, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedustaan itu meskipun kecil tapi kalau terus dilakukan maka akan menimbulkan catatan di sisi Allah. Pelakunya itu adalah sebagai kadzdzab, sebagai orang yang memang pendusta. Kalau hanya dusta itu masih ya dusta saja, tapi kalau sudah pendusta, ini sudah subhanallah, naudzubillah ya naudzubillah min dzalik. Dari sini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sedemikian dianjurkan oleh syara ini, oleh Allah dan Rasulnya melalui beberapa pensyariatan Al-Quran maupun As-Sunnah, kita dianjurkan untuk senantiasa berbuat jujur. Dan kejujuran itulah sarana atau wasilah atau kendaraan kita atau sangu kita untuk bisa memasuki kebaikan, albir, memperoleh
semua bentuk kebaikan, dan hanya dengan albir kita bisa memperoleh atau bisa mencapai surga. Ini sangat perlu kita perhatikan. Jujur. Nah, lawannya adalah tidak berdusta. Nah, kalau jujur adalah pangkal surga, maka dusta adalah pangkal dari semua keburukan, ujung-ujungnya akan masuk neraka. Bapak Ibu sekalian, dosa besar itu salah satu klasifikasinya, dosa besar itu salah satu cirinya adalah apabila ada larangan yang kemudian larangan itu disertai oleh ancaman. Seperti ini, innal kadhiba yahdi ilal fujur, innal fujur yahdi ilan nar. Bohong itu mengantarkan kepada fujur, pangkalnya apa? Semua bentuk keburukan yang komprehensif, keburukan yang paripurna, dan keburukan yang komprehensif itu mengantarkan kepada neraka. Maka di sini bohong itu, dusta itu termasuk dosa besar, karena ancamannya langsung dicantumkan di dalam perintah larangan itu. Ini subhanallah Bapak sekalian, kita sering berbohong itu tanpa terasa karena sudah jadi kebiasaan. Kadang kita itu guyon, kemudian guyonnya ini supaya orang-orang itu tertawa, ya, supaya orang-orang tertawa. Gampangannya gini, Bu Ila itu takutnya dengan ulat bulu. Takut Bu Ila? Takut ya. Nah, kemudian karena Bu Ila ini, karena Bu Gadot ini senengnya sama Bu Ila, ya akrab lah, sudah sehari-hari itu. Akhirnya pengen ngeprank supaya nanti orang-orang pada ketawa. Datang ke masjid, Mbak Ila itu di pundak ada ulat bulu. Langsung Mbak Ila ginjal, ya, loncat-loncat sambil menjerit-jerit. Lalu orang yang ada itu ketawa semua, padahal nggak ada. Ini dusta yang tujuannya untuk guyon, dusta yang tujuannya untuk membuat orang ketawa. Ini juga haram. Kullu kadziban haram. Semua kedustaan itu adalah haram, ya. Bahkan Nabi SAW terhadap orang yang suka berdusta dalam rangka untuk mendapatkan pencairan suasana, atau misalkan penceramah supaya ceramahnya laris, supaya yang hadir itu terpingkal-pingkal, ngaranglah cerita bohong, cerita yang tidak sebenarnya disampaikan seolah-olah sebenarnya. Nah, ini diancam oleh Allah melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wailun liman haddatsa fakadzdzaba liyudhika bihil qaum. Celakalah atau bakal celaka orang yang menceritakan atau mengatakan sesuatu dengan kebohongan dalam rangka agar orang-orang itu tertawa. Ini diancam langsung, ditunjukkan langsung oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Dan kebohongan itu tidak hanya dari ucapan, Bapak sekalian, dengan tulisan yang lucu. Misalkan di media sosial sekarang ini, jangan asal share. Ada video, ada cerita, ada tulisan yang lucu. Cek dulu apakah itu benar adanya atau tidak. Ya, kalau tidak benar, maka yang men-share itu meskipun tujuannya baik, ini tetap dihukumi sebagai pendusta. Wailun liman hadatsa fakadzdzaba liyudhika bihil qaum. Agar kaum itu ketawa, agar orang-orang ini tertawa, senang begitu. Maka kita ngeri kadang-kadang orang guru, misalkan guru ngajar, atau seorang dai atau daiyah yang ceramah, atau orang-orang siapapun lah dalam pergaulan kita, terus ngomong cerita, nah, kancil nyolong timun. Bu, hati-hati, kancil nyolong timun nggak ada itu, Bu. Jadi kalaupun mau diceritakan, jelaskan bahwa ini kisah fiktif, ini tidak terjadi sungguhan. Ini hanya pengibaratan, ya. Sebenarnya hanya permainan kata-kata.
bahwa katanya dalam cerita itu, tapi ini tidak sungguhan, tidak ada. Kancil itu kemudian bersitekan dengan Pak Tani, nyolong ke timun, kemudian dipasangin pulut, mungkin ada pulut, kemudian kancilnya ini, mulutnya ini dibentuk orang-orangan, kemudian kancilnya masuk ke sawah, kemudian orang-orangannya itu ditinju sama kancil pakai tangan kanan, lengket, ditinju lagi pakai tangan kiri, lengket, ditendang kanan tangan kaki kanan, lengket semua. Cerita-cerita semacam itu, cerita legenda semacam itu harus kita jelaskan bahwa itu tidak benar, sehingga kita tidak berdusta. Kita ambil faedah dari cerita itu. Jadi anak jangan suka bohong. Ya, kancil kemudian setelah dibawa pulang oleh Pak Tani di kerangkeng, Pak Tani punya anjing. Terus kerangkengnya itu anjingnya tak, loh kamu kenapa di sini, Cil? Ya, saya dibawa pulang oleh Pak Tani, mau dibuat mantu, mau dibuat mantu oleh Pak Tani, mau diambil mantu sama Pak Tani. Loh, kok enak kamu, Cil? Saya bertahun-tahun ikut Pak Tani, nggak diambil mantu, kamu ini gimana? Biar saya aja yang di dalam kerangkeng, kamu keluar. Nah, dibukalah kerangkengnya, kancilnya lari, anjingnya di dalam kerangkeng. Pak Tani marah-marah. Ini cerita zaman lampau. Cerita semacam ini cerita kebohongan. Atau kita ngarang sendirilah yang endingnya supaya orang-orang, atau kombinasi cerita beneran terus kemudian dibumbu-bumbui lelucon-lelucon yang sebenarnya tidak terjadi. Ini sering sekali terdapat di suatu forum-forum dan sebagainya. Ini hati-hati betul, karena pembiasaan kebohongan semacam itu meskipun tujuannya untuk guyon, itu tetap dilaknat oleh Allah, oleh Rasulullah. Apalagi yang tujuannya serius. Ini jadi kita harus hati-hati kepada anak kecil kita, anak-anak kita. Ya, ini mau dibuat apa? Ini mau dibuat, ya bilang aja sesungguhnya mau dipakai apa, mau dibuat apa. Kadang-kadang orang tua, saya sendiri ketujuh kadang-kadang demi agar anak ini tidak nanya terus, dikasih jawaban yang pamungkas, yang tidak sebenarnya gitu. Jadi anak-anak itu banyak pertanyaan. Diusahakan kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pembimbing harus memberikan jawaban yang, kalaupun kita melarang, alasannya pun juga tidak boleh bohong. Orang-orang tua zaman dulu, jangan keluar maghrib, nanti ada PPN. PPN itu apa? PPN itu kalau sekarang penculik. Di sana ada pocong misalnya. Kamu kalau kelewat sana nanti diambil sama pocong. Itu ngapusi, itu berdusta. Ingat, anak-anak ketika kita dustai itu sama dengan kita mengajak kedustaan pada anak. Jadilah nanti dosa jariah. Naudzubillah min dzalik. Jadi dusta pangkal dari semua keburukan, dan keburukan alamatnya tidak lain ke neraka. Pembiasaan jujur dan pembiasaan untuk tidak berdusta ini selayaknya menjadi perangai atau selayaknya menjadi agenda kita setiap hari. Bagaimana kita mengagendakan setiap hari itu agar kita terjaga dalam kejujuran dan agar kita terhindar dari kedustaan dalam bentuk apapun, Karena kalau sudah kita berdusta, maka kedustaan itu akan menjadi perangai, akan menjadi kebiasaan, akan menjadi karakter. Nah, setiap hari sudah kita sampaikan, kalau sudah terbiasa bohong, kalau sehari itu tidak bohong, sakit kepala, Bu. Sakit kepala. Ini siapa yang harus saya bohongi ya? Saya harus bohong apa lagi? Pokoknya ada terus. Dan kecenderungan ketika orang bohong sekali, dia akan berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Maka jadilah berbohong beruntun, berbohong dan menjadi karakter. Ngomong saomong itu mesti ada unsur bohongnya. Ini maka kita takut kita. Jangan sampai kita tidak takut kalau sampai terjadi kedustaan yang berkelanjutan, sehingga tadi hatta yukta ba'indallah kadzaban, hingga Allah menulis di sisi Allah sebagai orang yang berdusta, dikarenakan kita terbiasa dengan kedustaan. Sebaliknya juga kejujuran, sama
kejujuran. Apabila kita terapkan sekali, kita latih terus, maka kejujuran itu akan menjadi karakter. Dia tidak akan ngomong kalau tidak sesuatu yang benar-benar yang diomongkan. Ya, kalau sesuatu yang tidak benar, mending diam, gitu. Mending diam. Inilah pentingnya untuk membentuk karakter dari pembiasaan jujur. Jangan sampai terjadi pembiasaan dusta karena akan mendapatkan ending point yang sangat tragis kalau sampai terbiasa dusta. Sebaliknya, terbiasa jujur akan mengantarkan pada derajat yang tinggi dan memasukkan kita ke dalam surga. Dan jujur itu adalah, faedah berikutnya adalah sebagai pondasi iman. Pondasi iman. Adapun dusta itu adalah benih dari kemunafikan. Maka kita hindari. Sampai sini teman-teman sekalian, hadis ini sebenarnya masih akan kita kembangkan nanti beberapa faedah. Insyaallah ya, pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan Bu? Tidak ada Bapak? Kalau tidak, kita akhiri. Kita bisa berbincang-bincang nanti di luar usai sholat isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.